Baik, Pak, tanggapannya terkait dengan Hari Santri yang akan diperingati tanggal 22 Oktober mendatang seperti apa, Pak? Em, Bagi saya hari santri itu adalah hari yang penting bersejarah bagi para santri, dan itu menjadi tonggak sebenarnya ketika hari santri itu ditetapkan oleh Pak Jokowi pada tahun 2015 ya. Nah, ini menjadi semangat para santri untuk menjadi bagian dari Republik Indonesia ini, membawa kemajuan sebenarnya. Dari mereka itu belajar ilmu yang ada di dalam kitab-kitab, kitab-kitab para ulama, kitab kuning, dan juga belajar ilmu yang bersifat keduniawian, keduniaan ya, ilmu pengetahuan dan teknologi sains. Sekarang santri itu udah sangat maju, jadi dialektika antara ilmu dunia dan ilmu akhirat itu dalam tanda kutip ya gitu kan, digabungkan dijadi satu menjadi kekuatan karakter bangsa Indonesia yang memiliki keimanan, ketakwaan, dan juga ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga mereka bisa maksimal untuk mengabdi untuk bangsa ini. Dengan ilmu agamanya mereka menjadi punya karakter, punya sifat yang mulia gitu, sebagai khairun nas, tapi juga punya ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mereka bisa mensejahterakan, membantu masyarakat. Nah, ini yang menjadi titik poin sebenarnya yang penting sekarang bagi kita, misalnya di NU, di LPTNU misalnya, kita berusaha untuk mendorong santri-santri ini mendapatkan pendidikan modern, pendidikan yang bersifat ilmu pengetahuan sains teknologi itu, jadi mereka bisa maksimal membantu negara, bangsa, dan juga masyarakat ini maksimal. Penerapan teknologi ini penting bagi di pesantren-pesantren. Jadi sekarang walaupun pesantren itu ngaji kita, tapi kita mendorong di NU umumnya mendorong bahwa ilmu pengetahuan dan teknologi itu tetap menjadi kekuatan yang menjadi jiwanya para santri untuk bisa berkontribusi maksimal. Nah, Pak, ini kan di era digitalisasi ya, terlebih sekarang revolusi industri 4.0 gitu. Nah, ada pesan untuk para santri agar tidak mudah puas diri gitu, dan mereka terus belajar terkait dengan digitalisasi mungkin, Pak. Ya, saya pikir itu santri sekarang saya udah ini ya, udah modern semua bacanya, era juga era modern, generasinya juga generasi Z ya. Jadi kita hanya mendorong aja, mensupport mereka untuk lebih aktif untuk didukung oleh infrastruktur di pesantren ya. Kalau misalnya santrinya sendiri mereka udah generasi Z, generasi paling mutakhir sekarang, mereka paham dengan perkembangan dunia teknologi industri 4.0 gitu kan. Tapi yang perlu didorong ini adalah infrastruktur dan kurikulum dari pesantren itu sendiri, yang mendorong bahwa santri-santri harus modern, harus paham dengan kondisi perkembangan industri ini yang sekarang udah mutakhir. Mereka harus didorong melalui kurikulum. Jangan sampai misalnya nanti pesantrennya hanya belajar soal ilmu misalnya agama atau kitab-kitab, tapi mereka nggak tahu perkembangan dunia di luarnya. Biasanya ada dikotomi antara pesantren dengan dunia luar. Kita nggak, di NU sendiri kita membuat itu melebur menjadi satu, menjadi sebuah sintesa bahwa ada kekuatan moral dan kekuatan teknologi sains itu untuk disatukan menjadi kekuatan santri yang bisa ya santri yang mendunia, santri internasional. Sekarang santri udah keren-keren. Itu yang menjadi titik perjuangan yang pula gitu, untuk mencerdaskan generasi bangsa, khususnya para santri. Baik, Pak. Nah, ini kan LPTNU juga bergerak di bidang pendidikan gitu ya, Pak, khususnya perguruan tinggi gitu. Nah, terkait dengan digitalisasi kampus, Pak, apa tanggapan Bapak terkait hal itu? Digitalisasi kampus itu sebuah keharusan saat ini. Udah harus, kampus itu harus menerapkan sistem digital, karena juga karena pandemi itu kampus dipaksa untuk menggunakan
metode belajar sinkronus asinkronus menggunakan media online, media ini daring gitu ya. Nah, itu yang sudah menjadi keharusan bagi kampus karena kondisi COVID ya, dan juga transformasi itu penting, transformasi digital itu penting era ini udah harus berkembang maju gitu. Kita harus lebih maju, lebih hebat daripada bangsa lainnya karena memang kita punya sumber daya manusia yang banyak gitu. Sumber daya manusia yang di bidang IT itu keren-keren ya, banyak ya gitu ya, tokoh-tokohnya yang misalnya Kementerian Pendidikan juga dengan tokohnya orang yang ahli di bidang digital gitu, misalnya Pak Nadiem Makarim gitu, mendorong itu. Dan kita juga masyarakat sudah terbuka dengan digitalisasi. Kampus harus bertransformasi. Saya pikir sih udah nggak ada kampus yang udah nggak menggunakan sistem digital, semuanya udah pakai sistem digital. Kalaupun misalnya ada, kita dorong. Kalau misalnya mereka belum punya sistemnya, ya kita bangun sistemnya bareng-bareng. Ada perusahaan IT yang bisa bekerja sama atau misalnya bisa membantu kampus itu untuk bertransformasi ke pendidikan digital. Baik Pak, tadi kan Bapak bilang juga bahwa di pandemi COVID ini tuh mendorong agar melakukan digitalisasi kampus. Kedepannya masih relevan nggak sih Pak untuk kuliah daring itu Pak? Kedepannya tuh masih relevan nggak untuk kuliah daring? Masih relevan, masih sangat relevan. Ya, kita tetap mendorong itu, bahkan ini langkah awal sebenarnya, langkah pembuka pemaksa ya, COVID itu. Nah ke depan ya lebih dibuat lebih kompleks lagi, lebih canggih lagi, lebih komprehensif bagaimana sistem pengajaran online ini, daring ini yang asinkronus ini bisa berjalan maksimal, bahkan melebihi pengajaran tatap muka. Baik Pak, terakhir Pak, saran kepada perguruan tinggi mungkin yang ada di Jakarta terkait dengan digitalisasi kampus ini seperti apa? Sarannya sederhana ya, kita bertransformasi secara digital bagi kampus-kampus yang belum sepenuhnya melakukan transformasi. Ayo kita lakukan bareng-bareng. Apa yang perlu kita support misalnya dari LPTNU, dari MU, DKI Jakarta, kita siap untuk membantu kampus bertransformasi melalui sumber daya yang kita punya atau stakeholders yang bisa kita komunikasikan sehingga kampus bisa maju semua, anak pendidiknya atau mahasiswa bisa mengalami transformasi teknologi gitu ya. Mereka mengalami itu tidak hanya di dunia luar yang mereka paham soal gadget, soal digitalisasi, komputerisasi, tapi di dunia kampus yang mereka mengenyam pendidikan juga, mereka ini pendidikan mereka sehari-harinya harus juga menggunakan instrumen teknologi, digitalisasi dan komputerisasi. Baik, terima kasih Pak.